Halo, di sini saya akan menjelaskan di bagian tutorial part yang keempat. Saya akan menjelaskan tentang cara membuat program Weebots secara detail. Nah, untuk bagian yang pertama adalah include motor di bagian robot.s, desain sensor dan motornya. Ini untuk mendeklarasikan untuk robotnya. Ini untuk sensor yang ada di bagian robot. Nah, untuk sensornya sendiri ada 8. Ada 8 dan bagian-bagiannya itu ada di bagian tergantung sesuai PS. Jadi PS apa ya bilang PS buatlah sensor jarak lah, proximity sensor bagian 7 0, lalu bagian 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 8 sensor total, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 0 dari 0. Nah, makanya itu device yang kita tag itu adalah untuk deklarasi dari PS-nya adalah 8. Nah, yang pertama adalah di bagian sini ada define time step, itu untuk sejenis baud rate. Mungkin baud rate sih. Nah, sebentar, saya lupa apa namanya. Ya, basic time step millisecond. Dan ini define max speed ini untuk membatasi kecepatannya. Jadi robotnya tidak bergerak terlalu cepat. Jadi kalau kita naikkan ini, robotnya akan menjadi lebih cepat. Ya, sebenarnya maksimal. Lalu di dalam integer main ini, semua program yang akan kita jalankan berada di sini. Jadi misalkan setup, looping ada di sini. Nah, yang pertama adalah robot inisialisasi. Seperti biasa di kebanyakan program, lalu deklarasikan PS proximity sensor ada 8 tadi kan, 7 dari 0 sampai ke 7, dari 0 sampai ke 7 deklarasikan dalam bentuk array supaya lebih mudah mengenalinya. Jadi selama i dapat mendapati 0 dan i di bawah 8, maka proximity sensor itu akan menjalankan ini. Robot akan mengambil device proximity sensor, nama proximity sensornya ini dalam sini, lalu dia akan mengenable-nya dengan menggunakan time step ini. Lalu kita akan mendeklarasikan lagi bagian kiri motor dan bagian kanan motornya, lalu posisi motor kiri motor dan kanan motor infinity. Ini untuk putarannya supaya dia tidak berhenti. Baru kecepatan dari bagian kiri motor dan kanan motor. Jadi kita masuk ke bagian looping. Jadi selama robot time stepnya tidak sama dengan -1 atau bisa dibilang true, bisa juga dibuat true ya. Sedangkan true. Cuman ya, untuk menghindari kesalahan atau error, saya belum coba-coba juga yang lain, jadi buatlah -1 karena time itu tidak boleh minus setahu saya. Lalu double PS value. Double di sini untuk nilai float yang banyak, menampung nilai float yang banyak. Jadi dia tidak akan kembali ke 0 dalam ukuran angka beribu tapi berjuta, agar dia balik ke angka 0. Lalu selama i
sama dengan 0. Ini untuk deklarasi sama kayak yang di atas matriks tadi, mendapatkan nilai sensor. Lalu di sini ada ball. Jadi misal ini sensor 0, 1, 2, 3, 1, 2. Lalu di sini ada sensor 7, 5, 6. Nah, jika ini kita deklarasikan sebagai bagian kanan, ini kita deklarasikan sebagai bagian kiri. Nah, kecepatannya dibikin tadi untuk mendapatkan kecepatan yang lambat jadi terkendali, kita bagikan kali setengah dikali setengah 50% max speednya. Nah, jika robot mendapatkan jika sisi kiri robot terkena benda atau nilainya itu di atas 80, bagian kanan itu bagian kiri maksudnya, bagian kiri itu melebihi 80, otomatis ada benda di bagian sini atau benda apapun itu, maka dia akan bergerak seperti ini. Jika sebaliknya, maka tinggal dibalik saja minusnya. Setelah itu, nilai tadi akan dimasukkan ke motor. Ini sama seperti digital write kalau misalnya di Arduino. Dan sebetul robot cleanup dan return 0 itu untuk kembalikan nilainya. Nah, jika semua programnya sudah tepat, harusnya robot akan bisa bergerak sesuai berikut. Untuk penjelasannya, untuk melihat simulasi yang lebih jauh, kita bisa menggunakan fast forward. Nah, robot bergerak seperti itu. Dia akan menghindari obstacles. Ini hanya program simulasi, jadi ini bisa diimprovisasi dengan tambahan menambahkan robot-robot lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.